Shalom, selamat siang bro and sis semua. Apa kabar hari ini? Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat, dipelihara dan diberkati Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Hari ini kita akan kedatangan narasumber yang cantik ya, yang jauh dari Tangerang, saudara. Ini sudah saya anggap seperti kakak saya sendiri. Karena selama kami bersama-sama di seminari, karena kami satu angkatan saudara, beliaulah yang menjadi kakak perempuan saya ya di STT Moria. Nah saudara, sambil kita menunggu beliau bisa bergabung dengan kita, mohon bersabar ya. Sebentar lagi kita akan undang beliau masuk dalam grup kita siang hari ini. Nah saudara, siang hari ini sangat menarik sekali. Kita akan membahas mengenai orang yang menantikan Tuhan itu akan mendapatkan kekuatan baru. Nah landasan firman Tuhan siang hari ini kita ambil dari Yesaya pasal 40 ayat 31 saudara ya. Sebentar saudara, saya akan undang beliau masuk dulu. Iya, belum, sebentar ya saudara. Ya, hari ini topik kita berlanjut dengan topik yang sangat menarik. Ya, hari ini topik kita berlanjut. Kalau kemarin kita membahas dalam Tuhan itu ada pengharapan, hari ini kita membahas orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru saudara ya. Harap bersabar ya saudara, ini beliau masih berusaha untuk gabung dengan kita. Sebentar ya saudara. Ya, halo. Shalom. Selamat siang, Kak. Selamat siang, Bang. Apa kabar, Kak? Baik, puji Puji Tuhan. Tuhan. Terima kasih banyak Jadi loh, apa Kak. kabar? Ya, puji Tuhan baik juga, Kak. Makasih banyak loh, Kak. Hari ini kita kedatangan narasumber dari jauh, saudara. Namanya Kakak Roganda Lamhot Masihotang ya, saudara ya. Asli beliau ini dari Medan, saudara. Tapi posisi beliau sekarang ada di Tangerang. Nah, hari ini kita bersyukur dalam program From Heart to Heart siang hari ini kita akan diberkati oleh hambanya. Hari ini kita akan membahas bagaimana orang-orang yang menantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru ya Kak ya. Nah, kita akan mulai saja ya Kak. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu saudara. Selamat datang Pastor Widayanto Samuel. Selamat bergabung Mas Handoko. Selamat bergabung saudara-saudara sekalian. Mari kita mulai podcast ini. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, terima kasih banyak untuk siang hari ini. Kami boleh kembali lagi dalam program kami yang kami cintai, From Heart to Heart, yang siang hari ini kami akan membahas bagaimana orang yang menantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Kalau hari kemarin kami telah membahas bagaimana dalam Tuhan ada pengharapan, dalam Tuhan ada kepastian. Siang hari ini kiranya Tuhan memberkati kami dengan narasumber yang telah Tuhan kirimkan dari jauh, Kak Roganda Lamhot Masihotang yang akan memberkati kami siang hari ini. Tuhan berkati, Tuhan
anugerahkan hikmat kebijaksanaan kepadanya, sehingga apa yang ia boleh bagikan, yang beliau boleh sharekan kepada kami siang hari ini, boleh menumbuhkan iman percaya kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, beracaralah dalam program podcast kami siang hari ini, dari awal pertengahan hingga pada akhirnya, kiranya jadi seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Sekali lagi saya mau sapa kita semua, shalom saudara-saudara sekalian, selamat datang, selamat bergabung ya di podcast kita siang hari ini. Yang nggak jemu-jemu, jangan bosan-bosan lihat wajah saya yang jelek ini saudara ya. Tapi kita kehadiran, kita kedatangan narasumber yang sangat cantik ya. Kalau kemarin semua pria-pria, hari ini kita kedatangan wanita yang tangguh, wanita yang cantik. Ya, mungkin saya bisa berikan kesempatan sebentar untuk Kak Roganda untuk memperkenalkan diri ya, dengan singkat, padat, dan jelas. Silakan Kak, saya persilakan waktunya. Ya baik, suara saya kedengaran nggak, Nol? Kedengaran, mantap. Oh iya. Ya, selamat siang untuk kita semuanya. Shalom, salam sejahtera. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Amin. Semuanya kuat di dalam Tuhan, di dalam segala aktivitas kita, terlebih khususnya hari ini kita bersyukur. Perkenalkan, nama saya Roganda Sihotang. Saya aslinya orang Batak Medan ya. Kalau sudah ada marganya berarti sukunya suku Batak ya. Haleluya. Karena belum tentu orang semua Medan itu orang Batak. Iya. Saya sekarang stay di Tangerang Gading Serpong. Sudah mungkin hampir 8 tahun kurang lebih. Mulai dari kuliah sampai sekarang. Saya ini temannya Noldi, Bapak, teman-teman semuanya, saudara-saudaraku yang live pada saat ini ya. Yang mungkin melihat saya, tadi Noldi bilang cantik, sebenarnya sih ya, perempuan cantik lah ya. Nggak mungkin nggak cantik. Saya temannya Noldi, sekaligus juga rekan pelayanan selama di Gading Serpong waktu dulu, dan sekarang pun menjadi satu tim, hanya saja kita beda tempat saja, tapi kita masih satu yayasan. Saya sekarang bekerja sebagai administrasi di program studi sarjana di Muria, yaitu tempat saya kuliah dulu. Jadi saya ditempatkan di sini. Ya, terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan, perkenalan singkat dari saya. Nanti mungkin boleh, kalau di pertengahan atau akhir boleh dipertanyakan. Terima kasih, Noldi. Iya. Siap. Iya. Terima kasih Kak buat perkenalannya yang singkat, padat, dan jelas ya. Nah, sekedar informasi saudara, ini adalah saudara saya seperti yang di awal saya sampaikan. Beliau ini sudah seperti kakak saya sendiri, saudara ya. Rekan sekerja pelayanan di Tangerang. Nah, langsung saja kita nggak usah basa-basi ya. Kita langsung saja masuk dalam topik kita siang hari ini. Kita nggak usah tegang-tegang Kak, kita ngobrol santai saja. Hari ini kita mau membahas bagaimana sih ya, apa yang dimaksud dengan orang yang menantikan Tuhan itu mendapatkan kekuatan baru. Kalau dalam Yesaya 40 ayat 31 tuh gamblang ya, dijelaskan bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan, di sana dia bagaikan seperti seorang dalam Yesaya 40 ayat 31. Untuk waktu dan tempat saya persilakan Kak Roganda. Ya, terima kasih Noldi. Saya baca teksnya dulu ya. Terima kasih untuk kesempatan siang hari ini ya Noldi ya, sudah menghubungi saya. Mungkin minggu lalu saya tidak ada waktu karena memang mepet juga ya. Ya. Kamu menghubungi saya di tengah malam, saya udah tidur.
pagi-pagi saya baca memberikan tema, saya kaget juga. Tapi tidak apa-apa. Inilah waktu yang terbaik yang Tuhan berikan juga Amin. waktu kepada saya. Amin. Ini adalah salah satu yang mungkin zaman sekarang ya, kalau kita bicarakan. Sebelum saya masuk dalam nats untuk hari ini ya, Ya. saya pikir kita jangan tegang-tegang banget ya. Tadi saya tanya nol di apa, dia bilang ya santai saja Kak, seperti ngobrol. Oh, saya dalam hati saya berarti berbentuk podcast lah ya. Iya. Ini adalah sesuatu yang menarik ya, yang kalau kita lihat dari pemuda-pemudi yang sekarang ini tidak banyak lagi untuk melakukan hal-hal ini. Tetapi bagi saya ini adalah cukup berani ya, Saudara Doldi. Mungkin semua banyak orang ya menginginkan hal seperti ini, tetapi tidak ada kesiapan hati gitu loh. Apakah ketika kita melakukan podcast seperti ini, maaf saudara, banyak sekali gangguan karena biasalah di sini. Maaf sekali ya apabila nanti ada gangguan sedikit begitu. Ya. Jadi ini makanya saya bilang tadi, ini adalah sesuatu hal yang luar biasa ya, Saudara Noldi mau untuk membuat seperti ini karena dia sesuatu memiliki keberanian gitu loh. Seperti yang saya bilang tadi, banyak orang yang mau melakukan atau keinginan tapi tidak ada keberanian gitu loh. Artinya berarti bicara tentang kesiapan hati, apakah nanti ketika saya melakukan ini, apakah orang merasa terberkati? Ketika saya melakukan ini, apakah ada orang yang melihat? Ketika saya melakukan ini, apakah ada orang yang mau mendengar? Seperti itu ya kan? Tetapi Saudara Noldi luar biasa. Terima kasih Nol. Saya juga baru tahu ini kamu melakukan hal seperti ini. Sama-sama. Kiranya podcastmu ini menjadi berkat ya bagi siapapun ketika kamu uploading nanti dimanapun, menjadi berkat. Nah, terima kasih untuk Saudara Doldi. Itu hanya sekilas saja. Nah, kita kembali ke nats yang Saudara Noldi berikan kepada saya. Di dalam Yesaya 40 ayat 31 dikatakan, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Iya. Maaf ya, seperti saya dari awal saya bilang pasti nanti ada gangguan ya Bapak Ibu ya, teman-teman semuanya yang ada di live saat ini. Saya sudah membacakan tadi natsnya dengan tema yang Nol diberikan tadi, itu adalah orang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Nah, di situ ada kekuatan baru katanya, ya kan? Sebelum saya masuk dalam itu nanti seumpama Raja Wali gitu loh. Ada kekuatan baru. Orang yang menanti-nantikan mendapat kekuatan baru. Apa sih yang dimaksud dengan kekuatan baru di situ gitu loh? Orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Artinya berarti ketika kita berpegang teguh pada Tuhan, kita pun ikut diperbaharui. Yeah. Kita pun ikut diubah. Kayak gitu loh. Nah, uniknya lagi, kenapa kok kita manusia kok disamakan dengan Raja Wali gitu loh? Iya. Kan masih banyak dengan mungkin yang lainnya. Tetapi kenapa harus Raja Wali? Seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, teman-teman. Kekuatan sayapnya. Kita mungkin tahu ya, jenis burung Raja Wali itu seperti apa. Burung Raja Wali itu ya, ini sesuatu yang memang menarik juga ya pada hari ini kita bahas. Burung Raja Wali itu tidak sama dengan burung yang lainnya. Katakanlah itu burung pipit, burung atau burung semacam apapun. Begitu loh. Nah, tapi kenapa Tuhan samakan Raja Wali dengan kita? Seumpama Raja Wali seperti itu. Nah,
Non, nanti ya. Ini masih istirahat. Saya lagi podcast. Nah, yang mau saya sampaikan di sini adalah ini juga adalah sesuatu yang memang sedikit saya ketahui ya. Nanti teman-teman juga boleh lebih lagi untuk membaca jika saya terbatas untuk menyampaikannya. Ya, Tetapi yang mau saya sampaikan di sini adalah seumpama Raja Wali itu loh. Kalau kita lihat burung Raja Wali itu adalah postur tubuhnya besar, ya, sudah pasti sayapnya pun besar. Nah, kenapa diumpamakan sebagai Raja Wali? Burung Raja Wali itu setiap saat bisa terbang. Kenapa tidak bisa terbang? Dia ada hari-hari tertentu, ada waktu-waktu tertentu untuk dia bisa terbang. Karena apa? Raja Wali itu terbang bukan mengepakkan sayapnya. Tetapi dia memang terbang dengan kekuatan sayapnya. Seumpama burung Raja Wali tidak punya sayap, dia pun tidak bisa terbang. Namanya juga burung yang tidak punya sayap, bagaimana bisa terbang? Tetapi walaupun sayapnya tidak dikepakkan dalam posisi dia terbang, dia bisa tetap terbang. Kenapa dia bisa terbang tanpa mengepakkan sayapnya? Seperti itu. Nah, ini adalah hal satu yang menarik. Kok bisa burung Raja Wali terbang tanpa mengepakkan sayapnya? Coba kita perhatikan burung yang lain. Tetapi burung yang satu ini begitu unik, begitu luar biasa Tuhan ciptakan. Bapak Ibu, teman-teman, kita harus sadari bahwa Tuhan itu luar biasa. amin. Kok bisa beda dengan burung yang lain? Nah, burung Raja Wali terbang dengan kekuatan sebuah angin lah ya. Mungkin itu satu jenis angin. Ya di mana jenis angin itu tidak setiap waktu bisa ada. Ketika saya pernah baca Ya, sorry saudara sekalian, mohon maaf ini jaringan wifi saya terputus tadi saudara. Aduh, mohon maaf sekali saudara ya. Ini wifi saya, sampai ketika saya menghubungkan ulang ini nggak bisa terhubung saudara. Mohon maaf saudara. Ini kita sempat terputus dengan narasumbernya saudara. Mohon maaf sekali saudara ya atas ketidaknyamanannya. Mohon maklum, ini jaringan wifi-nya kita sempat terputus tadi. Mohon maaf sekali ya saudara. Aduh. Ya. Sambil kita menunggu Sis Roganda untuk bergabung kembali saudara. Harap bersabar ya saudara. Ya, mohon bersabar saudara. Aduh, kok bisa bergabung ya? Ya. Aduh. Sebentar ya saudara. Kita mengalami gangguan seperti kemarin-kemarin ini saudara. Ini oleh karena jaringan. Bentar ya saudara. Aduh. Kak Roganda juga mungkin bisa mendengarkan saya. Oh iya. lagi. Puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan. Maaf sekali ya Kak. Kenapa? Tadi jaringan wifi saya terputus. Karena itu ketika saya nyambung ke jaringan pribadi saya, jaringan seluler saya, itu koneksinya menghubungkan terlalu lama, jadi agak terganggu tadi. Mohon maaf sekali sobat sekalian, saudara-saudari, bro and sis. Mungkin bisa dilanjutkan Kak, tadi sampai di burung Raja Wali Kak. Baiklah, tidak apa-apa. Ini ujian saudara. Apakah saudara tetap setia di podcast ini? Ya, tadi saya yang sampaikan terakhir adalah burung Raja Wali itu pun memiliki kekuatannya yang terbatas. Artinya,
ketika dia terbang, dia pun terbang dengan kekuatan, membutuhkan kekuatan yang lain, yaitu angin. Nah, makanya pada saat angin itu tidak ada, dia pun tidak bisa terbang. Jadi tunggu ada dulu angin. Angin memang saya kurang lupa saya namanya apa ya angin itu. Pokoknya ada namanya semacam, pokoknya jenis angin lah kayak gitu ya. Di mana burung Raja Wali tidak bisa terbang saat dia mau, kapan mau dia terbang. Jadi dia tunggu ada angin itu dulu supaya dia bisa mengantarkan, membawa dia lebih tinggi lagi dengan kekuatan angin itu. Nah, apa yang mau saya sampaikan pada kita siang hari ini, semuanya teman-teman, Bapak Ibu yang bergabung di live ini, kita juga adalah manusia-manusia yang terbatas. Ya, kita adalah manusia-manusia yang tidak dapat terbang tinggi di dalam hidup ini tanpa kekuatan dari Roh Kudus. Kita tidak apa-apa kalau kita hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita nol sama sekali, Bapak Ibu. Ketika kita berkata, Tuhan Yesus, aku percaya kepada Engkau, tetapi kita membiarkan hidup kita begitu saja, kita tidak membiarkan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Artinya kita boleh melihat hidup kita sampai sekarang. Kita begitu melihat kebaikan Tuhan atas kehidupan kita. Tema yang diberikan Noldi adalah orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Artinya ketika kita datang kepada Tuhan, saya sebagai seorang hamba Tuhan ya, banyak hal-hal yang saya hadapi, banyak hal-hal yang saya gumuli, teman-teman. Terkadang ada hal-hal yang membuat saya down, artinya di mana sih Tuhan itu, kan gitu kan. Saya rajin beribadah, saya rajin pelayanan, saya rajin persekutuan, kayak gitu ya. Tetapi ada hal-hal, ada saja hal-hal yang membuat saya kadang putus asa. Tetapi kembali lagi, bahwa apapun yang saya miliki, dengan apapun yang Tuhan berikan sampai saat ini, saya percaya semuanya itu karena kekuatan daripada Tuhan. Saya boleh berdiri sampai saat ini. Teman-teman, saya mungkin, saya tahu ya, perjalanan hidup kita ini berbeda-beda ya. Yeah. Kita mungkin banyak pengalaman-pengalaman di masa lalu yang kita merasa bahwa Tuhan itu tidak ada waktu itu, gitu loh. Tetapi kita tidak menyadari dengan nafas yang Tuhan masih percayakan pada saat kita pada saat ini, sampai saat ini pun, itu semua karena kebaikan Tuhan. Nah, apa yang perlu kita pelajari dalam setiap perjalanan hidup kita? Bahwa orang yang menantikan Tuhan akan terus mendapat kekuatan baru. Orang yang terus berada di dalam hadirat Tuhan, hidup kita pun akan diubahkan. Hidup kita akan diperbaharui. Artinya ketika apapun masalah kita, gelombang apapun yang kita hadapi, ketika kita datang kepada Tuhan, melihat Tuhan, memandang Tuhan, maka semuanya itu kita perlu ragu akan kebaikan Tuhan. Kita mampu melewati semuanya itu seperti burung Raja Wali tadi. Di dalam Tuhan, semuanya kita mampu melakukannya. Saya akhir-akhir ini ya, saya tahu mungkin usia kita berbeda ya. Usia kita berbeda. Cuman akhir-akhir ini saya berpikir seperti ini. Sejauh ini Tuhan sudah pelihara saya. Sejauh ini Tuhan sudah menyertai saya, baik di dalam pekerjaan saya, pelayanan saya, keluarga saya. Satu hal yang menjadi pertanyaan saya sekarang adalah, apa yang harus saya perbuat di umur saya sekarang sampai nantinya, kayak gitu loh. Saya merasa saya belum melakukan apa-apa. Seolah-olah saya di usia saya yang sekarang berpikir sepertinya kayaknya belum ini loh. Apa sih Tuhan itu setiap saat ku senangkan seperti itu loh. Di dalam pelayanan saya, apakah saya hanya mendapat jadwal lalu saya pelayanan? Apakah saya menantikan jadwal gitu loh? Ketika ada jadwal baru saya pelayanan.
Saya bertanya-tanya dalam hati saya seperti itu. Tetapi di balik semuanya itu, saya semakin menyadari dengan apa saya terus mendapatkan kekuatan baru yang daripada Tuhan. Puji Tuhan, ada pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Karena saya percaya ketika ada kesempatan, itu semuanya adalah kepercayaan Tuhan yang Tuhan berikan bagi saya. Artinya, pertanyaan bagi saya, apakah saya siap? Karena ketika saya datang kepada Tuhan, saya pun percaya bahwa hidup saya diubahkan. Saya tidak perlu takut. Saya percaya bahwa dan juga hidup. Jadi, yang menjadi tekanan saya pada siang hari ini adalah andalkanlah Roh Kudus dalam jalanan hidup kita. Tidak ada sama sekali. Apakah ketika saya hidup di dalam persekutuan, apakah ketika saya giat dalam melayani tidak ada cobaan? Justru malah sebaliknya. Tetapi apa? Saya percaya Tuhan akan berikan kekuatan yang baru. Amin. Ketika ke hari kemarin saya mengalami permasalahan, Tuhan berikan kekuatan saya hari kemarin. Ketika hari ini saya mengalami permasalahan yang berbeda, maka hari ini juga Tuhan juga terus memperbaharui hidup saya. Seperti apa saya melihat kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Makanya teman-teman, saudara-saudaraku sekalian, kita tidak memiliki kekuatan kita sendiri. Kita terbatas, sangat terbatas. Yeah. Apapun kita tidak perlu banggakan sebenarnya dalam hidup ini. Ya, memang manusia, pastinya manusia masih ada hal-hal yang dipikirkan secara duniawi. Pelayan-pelayan Tuhan jatuh bangun. Selamat bergabung Ibu Erli. Selamat bergabung Ibu Gembala. Apa kabar Bu? Ya, lanjutkan. Mungkin Jadi next yang mau time saya nanti Ibu sampaikan Gembala adalah bisa jadi narasumber kita ya. Ibu Gembala, betul. Bapak Gembala. Ya, lanjut Kak. Ya, seperti firman Tuhan pada siang hari ini, satu hal yang mau saya katakan adalah barang siapa dan mengandalkan Tuhan, orang itu akan terbang seperti Raja Wali. Ya, teman-teman, janganlah kita menjadi sombong karena kekuatan kita. Itu bukan karena kekuatan kita. Apapun yang kita miliki itu bukan karena pencapaian kita semata, tetapi hanya karena Tuhan. Sekali lagi, hanya karena Tuhan. Jangan mencari kekuatan yang baru dari yang lain. Jangan mencari kekuatan yang baru dari kayu, dari pohon-pohon. Jangan. Ya. Tetap andalkan Roh Kudus. Ada Roh Kudus dalam diri kita. Apapun yang kita alami dalam hidup ini itu bukan karena keperkasaan kita, bukan karena kekuatan kita. Mari berikan hati, berikan diri kita, berikan hidup kita supaya kita terus mendapatkan kekuatan yang baru yang daripada Tuhan. Karena teman-teman, hari-hari yang kita jalani memiliki ceritanya sendiri. Hari-hari tersebut, hari kemarin tidak sama dengan hari sekarang. Ya. Tetapi kita percaya Tuhan yang sama, Tuhan terus menyertai setiap kehidupan kita. Mungkin itu saja dulu Nol ya. Ya. Oke. Saya boleh menanggapi ya Kak ya. Sangat menarik bahwa apa yang disampaikan Kak Roganda tadi, bahwa kata kunci yang saya bisa tangkap adalah bagaimana cara anak-anak Tuhan atau cara anak-anak muda untuk bisa menanti-nantikan Tuhan, yang dimana di sana akan mendapatkan kekuatan baru. Caranya adalah, kata kuncinya adalah, Bro NC semua, itu andalkan Roh Kudus ya. Aktifkan Roh Kudus yang ada di dalam diri saudara yang telah Tuhan utus dalam diri saudara dan saya ya. Aktifkan, jangan sia-siakan
Roh Kudus yang ada di dalam diri kita ini dikasih cuma-cuma, saudara ya. Dikasih secara gratis. Kalau nggak kita gunakan, nggak kita aktifkan, sama sekali hidup kita ini akan sia-sia. Hidup kita ini seperti tidak ada gunanya ya. Seperti ketika embun waktu pagi ada ya, kemudian lenyap. Jangan seperti itu hidup kita. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Sis Roganda, untuk kita sebagai anak-anak Tuhan tuh mampu mengukur kemampuan kita sebagai manusia bahwa kita terbatas adanya. Ya, kita tuh ndak punya kekuatan yang maksimal untuk melewati hari-hari hidup kita. Hari-hari hidup kita nih seberapa sih? Ya, paling panjang 70, 80 itu sudah anugerah, saudara ya. Sudah sangat bersyukur kalau kita dikasih umur sekian. Mungkin ibunda dari Sis Roganda sekarang usianya berapa, Kak? Sudah ada 70? Sudah ada ya? Mama saya itu 67 tahun. Ah, puji Tuhan, 67 tahun, saudara. Kalau kita bisa sampai ke usia 67 tahun, itu anugerah yang sangat besar, saudara ya. Oleh karena itu, jangan sia-siakan masa mudamu dengan hal-hal yang sudah disebutkan Sis Roganda tadi. Jangan datang kepada batu, jangan datang kepada pohon-pohon, jangan datang kepada langit atau matahari. Semua itu ciptaan. Kalau kita datang kepada sumbernya, maka di sanalah niscaya kita akan mendapatkan pertolongan dan kekuatan yang baru. Bahkan tadi dikatakan kita diibaratkan seperti Raja Wali, saudara ya. Kalau Raja Wali itu dia punya kepak sayapnya itu sangat besar, saudara ya. Bahkan ketika dia untuk terbang tinggi pun tidak harus mengepakkan, dia sudah bisa terbang. Ya, sangat menarik, Kak Ganda. Pertanyaan lebih lanjut ya Kak Roganda, kita akan membahas Ya. kira-kira apa sih Kak ciri-ciri anak-anak muda yang menanti-nantikan Tuhan tuh, ada nggak perbedaan anak-anak muda yang menanti-nantikan Tuhan dengan anak-anak muda yang hanya menanti-nantikan pertolongan orang tuanya ya, yang menanti-nantikan pertolongan pacarnya mungkin ya, yang menantikan pertolongan sahabatnya. Ada nggak perbedaannya, Kak? Atau ciri-ciri anak-anak muda yang benar-benar kelihatan dia tuh menanti-nantikan Tuhan dengan tidak menantikan Tuhan? Ada nggak, Kak? Bisa dijelaskan, Kak, ciri-cirinya, Kak? Iya, tadi kan Noldi bilang menantikan pertolongan pacar, pertolongan orang tua, gitu kan? Sebenarnya ya kita manusia ya. Iya. Gitu ya. Saya pernah berharap nggak sama mama saya? Pernah. Pernah nggak saya berharap sama pacar saya? Pernah. Ya, saya berharap, mudah-mudahan pas Valentine nanti diberikan saya coklat. Kayak gitu loh. Iya. Oke. Itu mungkin pertolongan yang apa ya? Membuat hati senang lah ya. Iya. Berarti Namanya perlu ya, kita Kak sama ya? pacar. Semua. Menantikan Kenapa? hal-hal yang seperti itu perlu ya berarti ya? Oh, perlu dong. Oh, perlu Gitu ya? loh. Oke, Kalau oke, nggak oke. ada itu mungkin dia kurang perhatian, bukan juga ya. Itu bukan diukur dari situ ya, bukan diukur dari situ. Gitu loh. Tetapi adalah penantian yang sesungguhnya gitu loh. Karena kan kita bukan bicara lagi tentang ini ya, hal-hal dunia gitu loh. Seperti kita ini kan hamba-hamba Tuhan ya. Kita bukan lagi berbicara berkat terus kayak gitu ya kan. Saya pernah baca sebuah status orang ya. Saya pikir itu juga menjadi teguran juga sih, sekaligus juga mengajarkan saya. Dia berkata begini, ibadah itu adalah ibarat JR katanya. JR di dunia yang nantinya kita akan terima di sana gitu loh, di kekekalan maksudnya. Iya. Jadi kalau Nuldi bilang tadi, ada nggak sih perbedaan? Ya ada. Muda-mudi sekarang, makanya saya salut ya sama muda-mudi. Jika muda-mudi itu terus menjaga persekutuannya dengan Tuhan. Mungkin dia berkata sih ya, saya berdoa terus kok di rumah, gitu ya kan. Tetapi persekutuan misalnya komsel, duduk bareng dengan teman-teman, dengan
hal-hal yang berfaedah, misalnya gereja ini salah satu juga ya, beribadah kepada Tuhan. Seperti itu. Nah, kita berada dalam kondisi yang senantiasa menantikan Tuhan ketika kita menjaga persekutuan dengan Tuhan. Ya memang, kita seperti kembali saya bilang tadi, kita juga adalah manusia, jatuh bangun terus sebenarnya. Ya. Hari ini mungkin kita giat, tiba-tiba besok berkurang berapa persen, kayak gitu. Lalu tiba-tiba lagi mau naik terus, sadar kayak gitu bahwa hal itu tidak baik. Nah, seperti itu. Jadi ya, ciri-ciri orang yang menantikan Tuhan itu ya mungkin salah satu adalah menjaga persekutuan dengan Tuhan. Ya. Oke. Berarti di sini untuk membedakan atau mencirikan dia adalah anak muda yang selalu menantikan Tuhan, selalu tetap dalam komunitas ya, tetap dalam menjaga persekutuannya, baik pribadi maupun komunal ya saudara ya. Nah, sangat menarik bahwa ada perbedaan orang yang menantikan Tuhan dengan orang yang tidak menantikan Tuhan. Jelas pasti ada perbedaan ya, Sis Roganda ya. Bahwa orang yang menantikan Tuhan di sana sekalipun ada badai sebesar apapun, dia akan tetap bertahan, dia akan tetap menjalani hidup sesulit apapun, dia tetap percaya bahwa Tuhan Immanuel bersama dengan dia. Bukan begitu ya Kak Roganda? Betul. Ya, mungkin Kak Roganda bisa menambahkan? Saya tambahkan sedikit lagi ya. Artinya bahwa menantikan Tuhan berarti kita terus berharap kepada Tuhan. Ya, menantikan Tuhan berarti kita terus berharap kepada Tuhan. Mengarahkan hidup kita, mata kita kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Mengucap syukur. Coba kita lihat hidup kita sampai sekarang. Bangun pagi masih ada nafas kehidupan. Bersyukur. Kita bisa lihat terus, mulai dari pagi, bangun pagi, sampai segala aktivitas kita, sampai pada malam hari. Dengan keluarga, dengan pekerjaan, dengan anak-anak mungkin. Bersyukur. Bersyukur sekali. Terlebih juga merenungkan firman Tuhan. Taat tadi itulah yang menjaga persekutuan dengan Tuhan. Yeah. Intinya tetap menantikan Tuhan. Orang yang menantikan Tuhan berarti dia terus berharap kepada Tuhan. Yeah. Baik. Berarti memang orang-orang muda di zaman sekarang ini kan gampang sekali ya Kak ya, terpikat dengan hal-hal yang bersifat sementara. Anak-anak muda sekarang tuh apa sih sebenarnya solusi atau jalan tengah untuk kita bisa menghadapi anak-anak muda yang mengalami signs of crisis ya, perasaan krisis terhadap kepedulian sudah hilang ya, apalagi yang kelihatan saja dia sudah mulai acuh tidak acuh ya, melihat orang susah dia nggak enggan memberi pertolongan ya, melihat orang yang lagi membutuhkan bantuan dia tidak mau sama sekali mengulurkan tangannya, apalagi yang tidak kelihatan, Kak. Nah, ini kira-kira gimana kita sebagai mungkin kakak rohani ya, atau ibu rohani, atau kakak yang sudah dianggap sebagai sahabat, untuk bisa mendampingi dia, ya, untuk bisa memberi arahan kepada dia. Ya, mohon maaf saudara, ini Kak Rogandanya keluar, saudara. Mohon maaf, saudara. Oh iya, mohon maaf, saudara. Ini Kak Rogandanya keluar, saudara ya.
Waduh. Padahal kita tinggal sedikit lagi, saudara. Bentar ya, saudara. Ya, tidak apa-apa. Mohon bersabar ya, saudaraku. Kita sambil menunggu ya, saudara. Ini sepertinya si Sroganda juga mengalami kendala. Ya. Oh iya. Aduh, maaf Noldi, kayaknya untuk podcast hari ini tidak berjalan dengan baik ya. Ya, tidak apa-apa, Kak. Tidak apa-apa ya. Iya, tidak apa-apa, Kak. Namanya juga kita berbagi share kehidupan, ya. Sharing firman kehidupan, itu pasti banyak sekali gangguan-gangguan yang tidak senang ya. Mungkin kita mau berbagi siang hari ini, bukan hanya hari ini saja, Kak. Kemarin-kemarin juga seperti itu ya. Karena kita ini bermain di media sosial, tentu tantangannya adalah jaringan ya, saudara. Tidak apa-apa ya, saudara, mohon maaf. Mungkin saya bisa lanjutkan sedikit lagi, Kak, karena waktu kita cuma 40 menit sebenarnya. Karena kakak juga harus ada waktu makan siang. Mohon maaf ya, Kak, ya, mengganggu waktu makan siangnya sebentar. Saya mungkin bisa bertanya satu lagi, Kak. Nah, kalau sekarang kan anak-anak muda ini kan lebih suka terhadap hal-hal yang instan ya, Kak, ya. Makanannya aja instan ya. Ada mie instan ya, ada nasi instan, apalagi ada minuman instan, semuanya mau serba cepat. Maunya serba ada ya, apapun dimanapun dia mau apa pasti harus cepat. Mau serba ada, serba gampang dicari ya, gampang didapati. Nah, kira-kira bagaimana, Kak? Anak-anak muda sekarang kan pola pikirnya itu sudah mulai dirusak oleh dunia untuk apa? Untuk meraih sesuatu itu harus dapat cepat, ya, instan. Sedangkan yang Tuhan mau, ya, nggak selalu melulu sesuai dengan keinginan kita. Ya, jawaban Tuhan tuh bisa tidak, bisa iya, bisa tunggu ya, saudara ya. Nah, sedangkan hal-hal yang kelihatan aja dia pengen instan, apalagi hal-hal yang nggak kelihatan. Justru seringkali anak-anak muda, berapa banyak di antara kita yang jujur, kita yang seringkali mendesak Tuhan, kita yang seringkali mendikte Tuhan, kapan ini Tuhan, kok doa saya belum dijawab-jawab gitu ya, saya minta jodoh kok belum, sampai tahun ini saya masih jomblo ya, jangan bersedih saudara ya, kalau tahun ini belum Tuhan kirimkan jodoh, percayalah di tahun yang akan datang Tuhan siapkan jodoh yang terbaik ya, yang spesial buat saudara dan saya. Nah, lebih lanjut Kak, mungkin pertanyaannya secara cepat aja ya, karena kakak juga harus makan siang. Ya oke Kak, bagaimana Kak menurut kakak kalau anak-anak muda sekarang kan paradigmanya maunya serba cepat, maunya serba instan, sedangkan Tuhan yang kita sembah ini nggak kelihatan gitu. Bagaimana kita untuk bisa meraih atau yang dikatakan menanti-nantikan Tuhan tuh nggak kelihatan ya, beda dengan misalkan saya berkomunikasi dengan Kak Roganda, sosoknya ada nih, oh berkacamata, rambutnya panjang, berpakaian hari ini warna biru ya, biru navy seperti itu. Nah, bagaimana Kak ciri-ciri kita bisa mendapatkan sebuah arahan ya untuk kita tuh bisa mengetahui apa sih sebenarnya yang Tuhan kehendaki. Bagaimana, Kak? Iya, betul. Sekarang ini anak muda memang maunya instan saja, gitu ya. Tetapi yang mau saya sampaikan adalah Tuhan tidak mau yang instan. Manusia itu diproses sama Tuhan. Ya. Ini saya bagikan secara pengalaman saja mungkin ya. Dengan tetap sadar dan penuh dengan kesabaran. Ya. Kayak gitu loh. Jadi saya tidak bisa memaksakan keinginan saya untuk supaya cepat saya dapatkan. Ya. Kayak gitu. Tapi saya percaya bahwa waktunya Tuhan akan tiba. Ya. Janjinya akan digenapi untuk saya dan juga teman-teman semuanya. Menantikan Tuhan untuk mendapatkan kekuatan yang baru. Artinya pun saya terus mau diubah,
saya terus mau diproses. Hidup ini bukan semaunya saya. Ya. Hidup ini bukan untuk apa sih? Untuk menyenangkan diri saya, bukan lagi. Makanya seperti yang saya bilang tadi, mungkin nanti juga teman-teman semuanya, saudara-saudaraku semuanya, sampai pada pemikiran itu. Gitu loh, artinya pemikiran kita ini pun terus diubahkan. Asal kita mau diubah, memberikan hati kita untuk diubahkan sama Tuhan. Ya. Seperti itu. Jadi kita tidak bisa memaksakan apa yang menjadi kepentingan kita, apa yang menjadi keperluan kita. Kita tidak perlu memberikan list-list itu kepada Tuhan. Tuhan sudah tahu apa yang mau Dia perbuat dalam hidup kita. Ya. Tetapi pertanyaannya, apakah kita mau bersabar untuk hal itu? Menantikan semua janji-janji Tuhan itu. Mungkin tahun lalu kita doakan, ya kan? Tapi belum terjawab juga sampai sekarang. Ya. Tapi apakah kita percaya kan Tuhan jawab semuanya itu? Pasti, asal juga kita memintanya dengan terus memiliki kerendahan hati. Ya. Artinya apa? Tidak untuk kepentingan diri kita sendiri, tidak. Seperti yang saya bilang tadi, karena kita bukan lagi memikirkan, oh saya diberkati, saya mendapatkan pekerjaan baru, berarti Tuhan memberkati saya. Saya naik gaji, oh berarti Tuhan memberkati saya. Bukan hanya sekedar berbicara seperti itu. Tetapi kita memikirkan hal-hal yang di atas. Amin. Seperti itu, no. Iya. Wah, topik kita siang hari ini sebenarnya nggak cukup sampai di sini, saudara ya. Kita bisa berlanjut nanti next time ya, dengan narasumber yang sama. Mungkin nanti topiknya kita bisa buatkan dengan topik yang baru. Tapi ini sangat menarik, saudara ya, bahwa kita sebagai anak-anak muda di zaman sekarang tuh nggak bisa ngotot. Kita nggak bisa mengotot dengan cara kita ya. Tuhan tuh punya 1000 macam cara untuk menolong kita ya, untuk memberi kelegaan kepada kita. Kalau kita bisa mendikte Tuhan, berarti kita kurang ajar, saudara. Kita ini ciptaan ya, Dia pencipta. Karena itu nggak ada hak kita untuk mendikte Tuhan ya, nggak ada hak kita untuk mengajar Tuhan. Tuhan sudah tahu apa yang terbaik buat kita. Kalau saya dan saudara, bro and sis, kalau ngalami hal-hal yang tidak mengenakan hari-hari ini, percayalah, itu cara Tuhan untuk mendewasakan kita ya Kak ya, untuk mendewasakan cara berpikir kita, mendewasakan iman kita semakin teguh, semakin tangguh, semakin kuat di dalam Tuhan. Agar apa? Agar iman kita nggak gampang tergoyahkan, ya, nggak gampang diombang-ambingkan dengan segala macam apapun yang ditawarkan oleh dunia. Contoh seperti pasangan yang cantik, yang ganteng, mungkin seperti Lee Min Ho ya. Mungkin pasanganmu seperti Julia Perez ya, seperti itu saudara ya. Jangan bangga saudara, semua ada masanya, semua ada batasnya. Maka dari itu jangan pernah merasa puas diri dengan apapun yang kita dapatkan hari-hari ini ya Kak ya, bahwa semuanya itu akan ada masanya ya. Bahkan di dalam kitab Pengkhotbah berkata ada waktu susah, ada waktu senang ya, ada waktu sakit, ada waktu sehat ya, ada waktu diberkati, ada waktu kita juga menderita. Jangan beranggapan bahwa ketika kita dalam keadaan yang tidak baik, itu kita dihukum Tuhan. Tidak, saudara ya. Tidak, jangan punya pola pikir seperti itu. Berapa banyak anak-anak muda sekarang, aku berdosa, aku nggak layak, ya, aku dianggap, aku orang yang paling berdosa, Kak. Jangan. Mulai siang hari ini Tuhan mengasihi saudara dan saya. Ya, seberapapun besarnya dosa saya dan saudara yang kita lakukan, Dia menunggu saya dan saudara untuk datang, ya, untuk datang menghampiri Dia, menantikan Dia. Maka di sanalah akan ada pertolongan kita yang ajaib, ya. Nah, oke, Kak, mungkin waktu kita sudah habis, ya, Kak, ya. Mungkin saya bisa berikan kesempatan untuk Sis Roganda memberikan closing atau kesimpulan dari pembicaraan kita siang hari ini. Saya persilakan, Kak Roganda.
Baik. Terima kasih Noldi ya. Walaupun jaringan yang mungkin kurang mendukung, dan juga terima kasih untuk semua saudara-saudara yang ikut bergabung maupun yang nanti akan mendengarkan ini ketika saudara Noldi post mungkin di mana, atau semoga menjadi berkat. Dan juga kepada saudara Noldi, tetaplah sukses di sana ya, di dalam segala rencana-rencana baik, niat-niat baik, terlebih khusus dalam hal-hal seperti ini ya, dengan menyempatkan waktunya juga di sela-sela kegiatan, pekerjaan, kesibukan yang ada. Ini bukanlah sesuatu yang salah, justru ini adalah sesuatu yang luar biasa, Nol, karena tidak semua orang mau dan mampu untuk melakukan hal ini. Walaupun mau, walaupun mampu, ada waktu, tapi semuanya tidak punya niat ya. Salut samamu, brother. Terima kasih, sis. Mungkin ada lagi yang mau ditambahkan, Kak? Oke, jadi untuk tema hari ini adalah tetaplah berharap kepada Tuhan, tetaplah menanti-nantikan janji-janji Tuhan, tetaplah memberikan hidup kita kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati kita, dengan segala keterbatasan kita pastinya, tetapi kita mau terus berharap kepada Tuhan, mau terus melihat kebaikan Tuhan lewat kehidupan kita, dan kita pun demikian. Kita menjadi berkat dimanapun kita berada lewat kehidupan kita juga tentunya. Tuhan juga tidak menuntut kita untuk harus begini, harus begini, harus begini, tidak. Tetapi Tuhan kiranya boleh terus memakai kita. Amin. Menjadi alatnya untuk mau terus menjadi berkat. Mungkin lewat perbuatan, lewat pekerjaan, lewat perkataan kita. Itu saja Noldi, untuk semuanya juga saudara-saudara yang bergabung. Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Terus percaya bahwa janji Tuhan akan digenapi dalam kehidupan kita. Amin, amin. Ya, sekali lagi terima kasih banyak ya Kak Roganda, di sela-sela kesibukannya. Terima kasih Noldi, saya berterima kasih jika saya mohon maaf apabila saya terbatas ya. Dalam menyampaikan. Ini sudah sangat luar biasa Kak, penjelasannya sungguh sangat memberkati kami semua ya. Saya percaya kita semua bro and sis yang hadir, yang mampir siang hari ini di podcast From Heart to Heart, kita semua diberkati, amin. Ya, saya percaya. Nah, sekali lagi terima kasih banyak ya Kak atas kesempatan dan waktunya, sudah meluangkan waktu yang panjang, waktu istirahatnya, waktu jam makan siangnya untuk kami ya. Kiranya Tuhan memberkati kakak dalam keluarga, dalam pelayanan dan pekerjaan ya. Ya, mungkin kita tutup ya Kak. Next time jangan kapok-kapok kalau saya undang lagi untuk mengisi sebagai narasumber. Kiranya kakak berkenan untuk membagikan berkat Tuhan buat kami semua ya Kak ya. Boleh, ya. Boleh. Oke, kita tutup dalam doa. Nanti saya minta dengan kasih Kristus Kak Roganda untuk tutup dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, segala berkat kebaikan-Mu yang terus Tuhan nyatakan dalam hidup kami ya Tuhan. Pada saat ini ya Bapa, Tuhan melihat saudara kami Noldi membuat suatu program untuk melakukan podcast bersama dengan saudara-saudara kami yang mau bergabung dan juga mendengarkan akan sharing firman-Mu ya Tuhan, yang mau terus menguatkan setiap kehidupan kami. Biarlah saudara Tuhan terus sertai di dalam rencana-rencana untuk kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Itu hal yang luar biasa yang kami Noldi beliau terus mampu dan mau untuk melakukan hal ini dengan tema terus mau memberitakan firman-Mu ya Bapa, dimanapun bahkan dengan alat apapun ya Tuhan. Biarlah Tuhan semuanya hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Dengan tema hari ini ya Tuhan, ketika kami menantikan Tuhan di dalam hidup kami pun percaya kekuatan baru Tuhan terus tambahkan bagi kami. Kekuatan baru Tuhan terus tumbuhkan dalam kehidupan kami ya Bapa. Dan biarlah ya Tuhan, kami mau terus memberikan hidup kami, memberikan hati kami
untuk Tuhan terus perbaharui setiap hari ya Bapa. Bapa di surga, biarlah ya Bapa dengan kekuatan yang dari Roh Kudus-Mu ya Tuhan, memampukan kami mau terus melihat akan kebaikan-Mu, mau terus menantikan akan janji-Mu dalam kehidupan kami. Sebab kami percaya ya Tuhan, janji-Mu itu akan Tuhan genapi dalam hidup kami ya Bapa. Yes. Terima kasih ya Tuhan, inilah hidup kami ya Bapa. Ini segenap kami ya Tuhan, maupun saya pribadi di tempat ini dan juga saudara-saudaraku yang di Semarang sana, Tuhan senantiasa memberkati ya Tuhan. Kami akan melanjutkan segala pekerjaan aktivitas kami pada hari ini. Tuhanlah senantiasa terus melindungi dan menjaga setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, amin. Sekali lagi banyak terima kasih ya Kak Roganda buat waktu dan Terima kesempatan kasih ya Nol, terima kasih. yang sudah memberkati kami. Sekali lagi banyak terima kasih Kak. Kiranya jangan jera-jera ya untuk mampir di podcast kami siang hari ini. Ya, ini sebenarnya program kita untuk menjangkau jiwa khususnya anak-anak muda Kak Roganda. Jadi memang ini saya bukan sendiri, saudara ya. Ini bukan program saya, tetapi programnya Tuhan melalui saya ada di dalam sebuah organisasi namanya Naik Worship Simongan, Kak. Saya berada di sebuah komunitas namanya Naik Worship Simongan Youth. Ya, saya di sana dipercayakan sebagai ketua. Jadi ini bagian programnya Tuhan, bukan programnya saya ya. Ini agendanya Tuhan. Nah, biarlah semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Sekali lagi banyak terima kasih juga buat Bro and Sis yang sudah bergabung, yang sudah berkenan mampir siang hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Sampai ketemu di lain kesempatan ya Kak Roganda. Tuhan memberkati dalam aktivitasnya sebentar. Terima kasih Noldi, Tuhan memberkati. Sama Tuhan Kak. memberkati semuanya di sana.